Oke, yang kemudian untuk selanjutnya bagaimana cara untuk mengisi biodata dan portofolio bagi dosen. Jadi ini dosen yang sudah eligible atau sudah memenuhi syarat ini dapat mengikuti Serdos. Namun untuk kebutuhan data, Bapak Ibu perlu melengkapi beberapa informasi ya. Ini ada validasi biodata peserta, kemudian mengunggah pas foto, isian daftar riwayat hidup, kemudian mengisi instrumen persepsional diri, kemudian penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Jadi di sini bagaimana caranya? Silakan masuk sama seperti tadi di menu layanan dosen, layanan Serdos di bagian kiri. Kemudian masukkan untuk yang pertama nih validasi biodata peserta. Silakan Bapak Ibu klik judul validasi biodata peserta. Ini kemudian periksa kembali ya di sini bagian ketiga. Data-datanya, informasinya apakah sudah sesuai. Kemudian ini ada beberapa yang perlu dicek ya, ada institusi atau perguruan tinggi, bidang ilmunya, mata kuliah pokok, dan karya yang dianggap paling fenomenal. Jika sudah sesuai, silakan klik di bagian bawah ini simpan biodata. Kemudian bagaimana caranya untuk mengunggah pas foto? Sama seperti tadi, silakan Bapak Ibu pilih menu di sini di bagian kedua mengunggah file foto ya, pas foto. Ini jadi yang perlu diperhatikan adalah formatnya adalah close up. Ini resmi ya Bapak Ibu untuk laki-laki menggunakan pakaian sipil lengkap. Kemudian wajah menghadap ke depan terlihat jelas. Fotonya ukuran 4x6 dengan ukuran filenya 400 pixel kali 600 pixel atau lebih besar dari rasio lebar atau tinggi. Ini harus 4 banding 6 ya. Warna background latar belakang polos. Untuk warna laki-laki di biru, warna perempuan di warna merah. File maksimal berukuran 500 kilobyte. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum Bapak Ibu mengunggah foto. Nah, jika sudah sesuai, Bapak Ibu silakan di bagian bawah ini choose file atau pilih filenya, kemudian diunggah. Nah, selanjutnya untuk mengisi daftar riwayat hidup, Bapak Ibu silakan untuk klik yang di bagian ketiga, sama seperti tadi, ini isian daftar riwayat hidup. Kemudian klik tambah di bagian ini berwarna hijau, tombolnya. Nah, ini ada beberapa riwayat hidup yang perlu Bapak Ibu untuk submit atau kirimkan ya. Jadi ada riwayat pendidikan ini yang wajib. Jadi ada beberapa yang memang sifatnya wajib ya Bapak Ibu. Riwayat pendidikan, kemudian riwayat pelatihan profesional, riwayat pengalaman mengajar, riwayat produk bahan ajar, riwayat penelitian, riwayat karya ilmiah atau karya seni, kemudian riwayat temuan ilmiah, riwayat pengabdian, dan riwayat organisasi profesi atau ilmiah. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 riwayat yang harus dilengkapi. Kemudian untuk catatannya, pada tahap ini dosen hanya bisa klaim data yang sudah ada di Sister versi cloud dan sudah memiliki dokumen atau lapisan pendukung. Ini ada bagian klaim data jika sudah disubmit. Kemudian apabila ada dokumen yang ingin diklaim tapi tidak ditemukan, maka dosen dapat menambahkan melalui menu terkait. Jadi dokumen-dokumen tersebut bisa ditambahkan jika Bapak Ibu tidak menemukannya di dalam Sister. Contohnya, jika dosen ingin menambahkan produk bahan ajar baru, silakan masuk ke menu pelaksanaan pendidikan, kemudian klik bahan ajar. Oke, selanjutnya untuk isian riwayat hidup, saat sudah disubmit atau dikirimkan, Bapak Ibu silakan klik di bagian kiri ini ada box yang bisa di checklist atau diklik. Apa-apa saja yang mau diklaim, ini silakan dicontreng saja dan klik simpan jika sudah. Nah, ini jika sudah diklaim atau disimpan, riwayat hidup Bapak Ibu sekalian akan muncul di isian riwayat hidup untuk divalidasi. Jadi setelah diklaim, ini akan muncul di kotak di bagian sini. Ini nanti akan butuh divalidasi. Nah, untuk melakukan validasi, bagaimana caranya? Silakan Bapak Ibu mengklik tombol di bagian bawah ini yang berwarna biru untuk dikirimkan dan dicek validasinya. Oke, selanjutnya untuk instrumen persepsional diri, bagaimana caranya? Ini di bagian keempat. Ini silakan diklik saja. Kemudian ada beberapa komponen yang akan perlu dilengkapi ya instrumennya.
Pertama, komponen pedagogik, kemudian komponen profesional, komponen kepribadian, dan juga komponen sosial. Ini nanti akan terbagi kategorinya. Silakan Bapak Ibu mengisi instrumen persepsional dirinya. Setelah itu simpan skor untuk menyimpan. Nah, setelah semuanya tersimpan, Bapak Ibu perlu untuk melakukan verifikasi. Caranya adalah dengan mengklik tombol berwarna hijau. Oke, selanjutnya setelah dikirim, verifikasinya akan muncul notifikasi seperti ini. Apakah Bapak Ibu sudah yakin akan mengirimkan? Jika sudah yakin, silakan klik tombol verifikasi dan nanti akan ada notifikasi di bagian atas. Kotak berwarna hijau, ini bertuliskan verifikasi penilaian persepsional berhasil dilakukan. Nah, ini tandanya Bapak Ibu sudah berhasil untuk mengirimkan verifikasi. Oke, selanjutnya untuk ini masih dosen mengisi biodata dan portofolio untuk bagian penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi bagaimana caranya? Sama seperti tadi, Bapak Ibu silakan untuk mengklik yang di bagian bawah. Di sini ada penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Silakan diklik. Kemudian nanti akan muncul di bagian bawah ini akan muncul form mission statement. Jadi silakan Bapak Ibu isikan narasinya di kotak bagian atas. Kemudian isikan juga bobot penilaian pada PDD UKT PT. Ini ada 3 bagian ya, unsur pengajaran, unsur publikasi karya ilmiah, dan juga unsur pengabdian kepada masyarakat. Silakan diisikan porsi-porsinya seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah Bapak Ibu diminta untuk mengupload RPS. Jadi di bagian bawah ini silakan diupload nama dokumennya apa, kemudian silakan dipilih filenya. Nah, jika semuanya sudah selesai, silakan klik simpan di bagian bawah. Oke. Ini selanjutnya Bapak Ibu nanti setelah melakukan penyimpanan akan muncul notifikasi seperti di bagian kiri. Nah, ini ada beberapa informasi yang perlu diperhatikan. Jika Bapak Ibu sudah memahami, silakan klik OK. Oke, selanjutnya pada unsur penilaian ini, contohnya di sini ya, untuk unsur pengajaran, masukkan link URL video pembelajaran di bagian nomor 4. Ini jika terdapat video pada LMS, isikan hak akses, ini berisi username dan password agar asesor dapat mengakses video tersebut. Jika sudah, klik simpan. Kemudian untuk unsur penelitian, ini tuliskan uraian mengenai penelitian dan publikasi karya ilmiah minimal 150 kata. Nah, jika Bapak Ibu sudah mengisikan di sini, silakan klik simpan. Begitu juga untuk unsur penilaian. Jadi silakan dituliskan uraian pengabdian kepada masyarakat minimal 150 kata ya untuk yang pengabdian masyarakat. Nah, jika semuanya sudah terisi dan sudah dipastikan bahwa datanya benar, silakan Bapak Ibu untuk mengklik tombol validasi di bagian bawah. Nah, ini nanti akan dikirimkan dan juga akan diperiksa oleh PSDPTU di masing-masing tempat Bapak Ibu.